Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kasidian Anggraini dengan NIM 1104623036 akan menjelaskan salah satu materi yaitu kebijakan utama pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk dan lebih mendalam nih membahas tentang kebijakan utama pendidikan di Indonesia, tentunya kita harus tahu apa sih atau bagaimana sih latar belakang dari materi yang akan kita bahas. Jadi latar belakangnya yaitu kebijakan pendidikan sudah banyak dilahirkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, pencapaian tujuan pendidikan berkaitan dengan faktor-faktor yang saling berhubungan, diantaranya yaitu faktor pendidik, faktor peserta didik, faktor tujuan pendidikan, faktor alat pendidikan, dan faktor lingkungan tentunya. Pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan harus merumuskan kebijakan pendidikan yang bersifat proaktif dan juga problem solving, sehingga permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dapat diatasi. Nah, oleh sebab itu diperlukan pemahaman mengenai kebijakan pendidikan agar penyelenggara pendidikan mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu ada pengertian dari kebijakan pendidikan itu sendiri. Jadi, kebijakan pendidikan yaitu kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Nah, selanjutnya ini ada karakteristik dari kebijakan utama pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu memiliki tujuan pendidikan, yang kedua terpenuhinya aspek legal dan formal, yang ketiga memiliki konsep operasional, yang keempat dibuat oleh pihak berwenang tentunya yang memiliki kuasa atas kebijakan pendidikan itu sendiri. Lalu yang kelima dapat dievaluasi agar semakin lama kebijakan pendidikan itu akan semakin bagus lagi atau meningkat gitu. Terus yang terakhir yaitu memiliki sistematika atau sistem yang berstruktur. Nah, yang selanjutnya itu ada implementasi atau contoh-contoh yang bisa kita temui dari kebijakan utama itu sendiri. Yang pertama contohnya pendidikan struktural, yang kedua pendekatan prosedural dan manajerial, yang ketiga pendekatan perilaku, dan yang keempat pendekatan politik. Nah, dari materi yang udah tadi kita bahas sedikit, tentunya ada kesimpulan di akhir, yaitu dengan memahami pengertian, karakteristik, implementasi dari kebijakan pendidikan di Indonesia, diharapkan masyarakat khususnya nih untuk para generasi muda. Kenapa? Karena generasi muda lah yang akan melanjutkan pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, agar generasi muda ini tuh bisa ikut andil lah dalam membangun dan memajukan Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan, agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.